Ibu, mari kita bangkit berdiri menyambut Bapak Wali Kota, Bapak Haji Ayep Syafqi, dan juga rombongan. Selamat datang Pak Wali. Selamat datang Bapak Ibu semua. Kita bersyukur kita boleh menikmati hari ini, hari perayaan ucapan syukur ulang tahun Badan Kerjasama Gereja-Gereja Kota Sukabumi yang ke-49. Tepuk tangan dulu buat PKSG Kota Sukabumi. Selamat datang juga kepada orang tua kita, Bapak Wali Kota Sukabumi, Bapak Haji Ayep Syafqi. Terima kasih Pak sudah memenuhi undangan kami. Tepuk tangan buat orang tua kita, Pak Wali. Selamat datang juga untuk Ketua FKUB Kota Sukabumi, Bapak Haji Ade Mundiar. Selamat datang Pak. Juga Kepala Kesbangpol Kota Sukabumi. Selamat datang Pak Yudi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat Kepala Kesbangpol Kota Sukabumi, Ketua FKUB Kota Sukabumi jajarannya, kemudian Ketua PKSG Kota Sukabumi, Bapak Pendeta Kristianto, beserta seluruh jajarannya, sekretaris bendahara dan seluruh staf dari PKSG. Yang terhormat Pendeta dari GKI, Bapak Pendeta Luther, Ketua PGSI Kota Sukabumi, Bapak Lukman Sitorus, para jajaran FKU tadi sudah saya sampaikan, para jemaat gereja se-Kota Sukabumi. Terima kasih saya sudah menjadi bagian ya pada acara ulang tahun yang ke-49. Ini ulang tahun yang sudah sangat matang ya, karena tingkat menangani usia 40, ini dapat 9, sangat matang dan setara selaras. Mari kita tata Kota Sukabumi di atas satu keselarasan seluruh umat yang ada di Kota Sukabumi. Kota Sukabumi memiliki jumlah penduduk 364.000 dan saya ini ada buku-buku ya, buku-buku kan senangnya apa di atas bunga yang sedang mekar. Jadi inilah umat yang sedang mekar. Ini satu-satunya di Indonesia. Saya sangat senang sekali Badan Kerjasama Gereja-Gereja Kota Sukabumi, dan usianya juga 49 tahun. Artinya penggagas ini sudah punya apa ya, misi-misi kebersamaan. Dan saya Ayep Syafqi Wali Kota bersama wakilnya Bobi Maulana mengusung tema juga bersatu, persatuan dan kesatuan, saling memberi, saling menolong, saling membantu di antara semua. Dan saya mengumpulkan di Islam juga banyak masjid yang berbeda-beda. Di situ ada Muhammadiyah, ada NU, ada PUI, ada Persis, ada Matul, banyak sekali. Ada 72 golongan. Di umat Islam itu ada 72. Tapi di Kota Sukabumi ada 4 yang punya sekretariat. Nah, yang 4 ini saya persatukan.
ya. Dia datang itu kalau bunga sedang mekar. Nah, jadi Tuhan tahu itu. Ya. Dan saya mengajak kepada semua ya, gereja-gereja beserta seluruh jemaatnya untuk bersatu. Begitupun juga saya mengajak kepada semua umat Islam bersatu. Kita akan bangun Sukabumi. Dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Sukabumi, juga seluruh keluarga besar Badan Kerjasama Gereja-Gereja Kota Sukabumi. Saya besok akan mendapatkan hadiah, ya, hadiah bahwa Kota Sukabumi menjadi masuk 10 besar. Kota yang paling toleran di Indonesia. Jadi 10 kota dari 514 kota. Wow. Tapi belum diketahui ke-10 atau ke-6 atau ke-5. Mudah-mudahan bisa di atas terbesar ya. Dan kita akan upayakan untuk tahun-tahun yang akan datang rankingnya akan terus naik. Ya, sehingga saya minta kepada FKUB, kepada Ketua, tolong perwalnya segera dibuat. Kerukunan umat beragama di Kota Sukabumi perwalnya dibuat dan segera saya tanda-tangani. Itu adalah indikator bahwa di Sukabumi masyarakatnya toleran, ya. Kemudian yang kedua, selanjutnya toleran bukan hanya ucapan, bukan hanya kata-kata, tapi tolerannya akan saya implementasikan ke dalam aksi sehari-hari. Ya. Tentu saja saya mohon doa dari seluruh yang hadir di sini di gereja yang bersih, yang sejuk, yang indah ini. Mohon doa. Ya. Saya sedang mengejar target pendapatan asli daerah. Betapa pentingnya pendapatan asli daerah ini, karena itu adalah instrumen bagaimana membangun satu aksi toleransi di antara kita semua. Maka pada kesempatan ini saya mohon doa. Didoakan oleh 364.000. Saya setiap hari Jumat keliling. Karena saya Muslim, saya Jumatan ini salat Jumat di masjid-masjid yang berbeda setiap minggunya, dan bukan masjid yang gede yang biasa-biasa aja. Apa yang saya minta kepada jamaah di masjid itu adalah saya mohon doanya. Saya mau bekerja, mudah-mudahan PAD kita naik. Dengan PAD kita naik, maka saya bisa memberikan kontribusi untuk kebutuhan masyarakat secara adil dan merata. Kalau anggarannya kecil sangat susah, tapi kalau anggarannya besar, ini insya Allah saya bisa adil, ya. Sehingga ada hak yang harus diberikan kepada seluruh umat yang ada di Sukabumi. Kita akan bersama-sama paling tidak 5 tahun ke depan. Ya, kita akan bersama-sama 5 tahun ke depan. Kita akan lihat bagaimana tahun pertama saya bekerja, tahun kedua, tahun ketiga, saya sangat yakin pertumbuhan
Sukabumi, kemajuan untuk kota Sukabumi, peningkatan untuk kota Sukabumi, dan saya akan berjuang sekuat tenaga, seluruh apa yang saya miliki, ilmu pengetahuan, pengalaman, waktu, tenaga, pikiran, dan badan saya akan saya curahkan untuk Sukabumi menjadi kota yang bercahaya. Benar-benar menjadi satu kota yang diimpikan oleh kita semua. Jalan bersih semua, jalannya rapi, trotoarnya rapi semua, tidak ada rumput yang tidak jelas, ya. Penerangannya terang benderang, jalan gangnya bagus-bagus semua, dan saya akan kerja paling tidak 3 tahun ke depan, sehingga di 2028 Sukabumi menjadi wajah baru. Ya. Saya mau kerja keras, mohon doanya. Begitu Sukabumi kita memiliki fondasi kota yang toleran, maka saya akan bangun infrastruktur yang toleran. Manusianya toleran, infrastrukturnya juga toleran. Ya. Kalau jalan kaki, ya aman, ya, tidak terserempet dan lain sebagainya. Itu akan kita buat. Penerangannya di malam hari tidak gelap gulita. Tapi ini semua perlu proses, perlu waktu, dan perlu doa, perlu senandung harap, perlu satu keinginan. Kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Besar. Kita meminta, kita berdoa. 364.000 kita berdoa meminta. Dan saya akan bekerja habis-habisan untuk menunaikan 2 komponen. Apabila ini dikerjakan bersama-sama, doa yang terus-menerus, kerja yang terus-menerus, ini akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Amin. Bekerja, serahkan kepada saya beserta seluruh perangkat. Ada 4.682 perangkat ASN, P3K, TKS, THL, itu 4.682 dengan Bapak Dinas Kesbangpol Pak Yudi bersurat edaran. Biar saya bekerja, namun Bapak Ibu semua, para jemaat, berdoa. Jangan lupa, ya, tiap kali kebaktian doakan kota Sukabumi. Ya. Biar Tuhan memberikan segala-galanya untuk kota, bukan untuk saya, untuk kota, dan kita ada di dalam kota itu. Dimudahkan pendapatan asli daerah, dimudahkan seluruh anggaran baik dari pusat maupun dari provinsi. Diketuk hati seluruh para pengusaha yang ada di kota Sukabumi memberikan pajak daerahnya, restribusinya, dan segala-galanya untuk kepentingan pembangunan. Dengan keberhasilan ini, maka itulah setara, itulah sesalaras, setara penataan kota yang saya beserta semua jamaah sepakat seberhasil
sesukses ya, kita bisa. Bapak Ibu semua punya doa. Saya beserta perangkat pemerintahan kota punya kerja dan bekerja dengan jujur, kerja dengan jujur, kerja dengan adil. Saya tapi kerja jujur adil tanpa doa, khawatir tidak ada. Tapi saya yakin dan aku yakin yang luar biasa, kerja jujur, kerja adil didorong oleh doa, bersama doa akan keberhasilan yang luar biasa. Jadi terima kasih, saya sudah diundang dan saya sangat senang, bangga. Supaya tadi juga ciri-ciri nasional datangnya lebih awal, jam 5 kurang dikit. Jadi seperti itu. Karena memang saya juga kaget Pak Pendeta. Ternyata saya itu bukan baru di birokrasi ini. Asalnya saya itu sebagai direktur pengusaha dan lain sebagainya. Kalau kerja kan ya paling dari jam 8 sampai jam 12, masuk lagi jam 2 sampai jam 4 selesai. Ini enggak, dari jam 6 sampai jam 10 malam. Sabtu Minggu jalan terus, ya. Tamu terus kalau ternyata memang melayani. Tapi ini bahagia, saya bahagia dan saya senang. Dan saya sampai biasanya tiap pagi saya jalan kaki lapang Merdeka nggak sempat Pak, karena tamunya jam 6. Jam 6 pagi udah datang. Nah, tapi ini adalah kesempatan saya untuk mengabdi dan momen ini akan saya gunakan, waktu ini akan saya manfaatkan betul-betul untuk menjadikan Sukabumi yang terbaik di Indonesia. Kuncinya 2 ya, berdoa, meminta. Saya bekerja jujur dan adil. Amin. Harus beradil. Jangan satu kelompok aja yang diayominya. Jangan orang itu terus yang diayominya. Insya Allah saya akan untuk semua. Ya. Bantu dulu PAD kita naik. Tolong sampaikan kepada sahabat-sahabat kita semua untuk meningkatkan PAD. Kenapa PAD? Kenapa? Karena instrumen PAD inilah otoritas wali kota. Mau diapakan uang itu untuk kepentingan rakyat, itu punya hak secara penuh wali kota dan DPRD. Tapi kalau sumber dananya dari pusat, saya nggak bisa apa-apa, ditentukan oleh pusat. Jadi kalau dari pusat disuruh uang ini untuk ini, saya nggak bisa apa. Sama juga uang dari provinsi. Tapi apabila dari PAD itu 100%, sehingga BKSG punya usulan ke saya bisa ACC. Nanti melalui Kesbangpom ACC. Jadi 2026 harus ada ACC, ya, Kesbangpom. Ya. Tapi untuk BKSG, ya. naik lagi bersama. Itulah satata sama. Nggak ada yang tinggi, nggak ada yang rendah. Satata sama. Betul nggak itu? Artinya setata. Tidak ada yang tinggi,
Tidak ada yang rendah. Duduk sama tinggi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Itulah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, tolong sampaikan salam saya bagi jemaat yang tidak sempat hadir pada sore ini, malam sore ini. Salam dari saya juga untuk keluarga besar, karena anggotanya berapa? 30 gereja. Berapa? Ada 7.000 lebih. 8.000 lebih. Nah, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih 14.000. Ada 14.000. Jadi kan tidak sempat semua ke sini. Tolong sampaikan ya, semua dari wali kota, karena wali kota ini mau membuat salah. Demikian, terima kasih. Itu yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih banyak. Ya, salam. Iya. Sebentar Pak Wali, nanti kita buat foto bersama dulu ya Pak ya. Ya, nanti sebentar. Nah. Ya, dalam kesempatan ini juga Pak Wali, kami juga mau mengharapkan Pak Wali menyerahkan hadiah piala kepada salah satu kontestan pemenang lomba Pesta Rapi Kota Sukabumi tahapan 1, ya bisa menampingi Pak Wali. Kepada GKPS, tepuk tangan buat GKPS Kota Sukabumi. Oke, juara 3 GKP Regenerasi Pasukan. Juara kedua GKI Channel Sase. Dan juara 1 HKBP Kota Sukabumi. Satu, dua, tiga. Terima kasih.